PB berikut ini. Saudara, penanganan banjir di kawasan Jati Asih Bekasi salah satunya adalah di perumahan Pondok Gede Permai. Dan saat ini warga dari perumahan Pondok Gede Permai ini beberapa sudah ada yang kembali ke rumah, tetapi juga masih ada yang bertahan di posko pengungsian. Seperti yang dilihat di belakang saya, ini masih ada warga yang bertahan di sini karena rumah mereka masih ada yang tergenang banjir ataupun mereka masih menunggu untuk kebutuhannya bisa terpenuhi. Di posko ini saudara, di posko BNPB ini memang sejumlah kebutuhan terus diupayakan untuk disuplai untuk para korban banjir, begitu sehingga apa yang mereka butuhkan terutama dari segi persiapan ketika mereka akan kembali ke rumah untuk membersihkan sisa-sisa banjir ini bisa terpenuhi seperti logistik dan lain sebagainya. Tadi menurut informasi memang untuk kebutuhan logistik relatif sudah terpenuhi, juga sudah ada dapur umum yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan begitu, tetapi memang yang masih dibutuhkan saat ini adalah masih menunggu bagaimana ketersediaan air bersih maupun juga listrik di rumah mereka. Dan saya akan berbincang dengan salah satu pengungsi yang berada di posko pengungsian BNPB ini, yaitu dengan Ibu Eka. Ibu Eka, permisi dengan Okta Kompas TV. Ibu sudah di posko pengungsian ini sejak hari apa, Bu? Sejak hari, kan kejadian tanggal 3, aku kesininya tanggal 4. Iya. Ibu selama di posko ini terpenuhi semuakah kebutuhan? Alhamdulillah untuk makanan, minuman, logistik, alas tidur dan segala macam terpenuhi. Cuman memang agak kekurangannya itu air bersih ya. Jadi kalau kita ke kamar mandi itu agak kurang untuk air bersihnya gitu. Ibu tinggal di RW atau RT berapa? Di RT 9, RW 10. RT 9, RW 10 itu banjirnya ketinggian berapa, Bu? Kalau untuk tepatnya saya kurang tahu ya, tapi saya dapat informasi dari tetangga itu, jadi atap yang paling bawah itu asbesnya sudah tidak terlihat, terus di lantai 2 itu kayak ada kerai bambu itu sudah setengah menutupi, jadi perkiraan sudah ada orang dewasa lah seperti itu. Jadi lebih parah dari tahun 2020 kemarin. Ibu sendiri tinggal di Pondok Gede Permai ini sudah dari tahun berapa? Kemudian kalau melihat banjir yang tahun ini seperti apa, Bu? Saya sejak menikah di tahun 2006, saya tinggal di sini. Jujur untuk yang paling parah itu 2025. Dari 2020 itu banjir terakhir hanya sampai di BNPB saja airnya. Tapi pas tahun 2025 itu air sudah sampai ke pertigaan Cipendawa. Jadi air udah cukup tinggi gitu. Kalau tahun 2020 di lantai 2 tetap kena sepinggang. Mungkin di 2025 ini bisa jadi lebih dari sepinggang, itu sekitar 5 meteran lah. Ibu Eka di sini di pengungsian bersama dengan anak-anak ya, Bu ya, bersama dengan keluarga, apa yang sangat dibutuhkan terutama untuk anak-anak? Berarti tidak sekolah dulu ya, Bu ya, atau libur ini? Iya benar. Kalau misalkan untuk kebutuhan sih ya, untuk alat sekolah sih kemungkinan tidak terselamatkan ya untuk karena memang kita packing, kita bawa alat-alat itu di atas, ternyata atas itu kena gitu. Jadi ya pasti alat sekolah, perlengkapan sekolah seperti seragam atau seperti sepatu, ya itu udah mungkin tidak terselamatkan lagi gitu. Jadi ya butuhnya itu alat tulis, perlengkapan sekolah, peralatan sekolah gitu. Sudah sangat dibutuhkan tentu ketika kembali ke rumah, listrik dan juga air bersih. Iya betul, pasca banjir itu banyak banget yang kita butuhkan, Mbak, kayak alat kebersihan, kayak air bersih. Kalau misalkan listrik pun nyala, kita belum tentu langsung bisa nyalain air, Mbak, gitu. Jadi otomatis kita butuh bantuan air bersih gitu, entah dari damkar atau dari mana. Yang penting kita butuh air bersih dulu untuk bisa menyegerakan, membersihkan lumpurnya dulu. Jadi kalau misalkan jangan sampai nunggu kering, karena kalau udah kering udah susah banget untuk dibersihkan gitu, Mbak. Untuk sementara akan bertahan dulu ya, Bu ya, di sini? Iya, insya Allah kayaknya akan bertahan dulu sampai istilahnya benar-benar aman gitu, Mbak. Baik, Ibu Eka, terima kasih. Kami doakan tentunya segera tertangani dengan baik ya, Bu ya. Nanti proses pembersihannya juga dengan cepat. Semoga Ibu dan keluarga juga sudah bisa kembali beraktivitas dengan normal kembali. Terima kasih, Ibu Eka. Ya, itu tadi saudara perbincangan kami dengan salah satu pengungsi, ya ini Ibu Eka, di mana dia sangat mengeluhkan bagaimana kondisi banjir yang kerap kali terjadi. Ini tentu harus menjadi catatan pemerintah bahwa para pengungsi ini sangat membutuhkan bantuan, tidak hanya ketika mereka berada di posko pengungsian, tetapi ketika mereka kembali ke rumah, bagaimana penanganan bantuan dari pemerintah setempat untuk pembersihan maupun juga listrik, juga air, dan juga tentunya kebutuhan ketika mereka memiliki anak. Nah, ini yang tentu harus diperhatikan oleh pemerintah setempat agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal dan ada solusi agar banjir tidak lagi terjadi seperti yang terjadi di tahun ini. Putri Oktaviani, Yogi Syarevi, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.